Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal arda was samawat wa anzala ma'al furati minal mu'sirat wa akhraja bihil hubba wan nabat wa qadaral arzaqa wal aqwat wa hafiza bil ma'kulati wal hayawanat wa a'ana 'ala ta'ati wa a'malis salihati bi aqli thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha perkasa dan maha bijaksana, atas segala limpahan rahmat, berkat dan karunia-Nya pada kita bersama. Alhamdulillah, sampai siang hari ini Allah masih berkenan menggerakkan seluruh organ tubuh kita, memfungsikan hati dan pikiran kita, sehingga keduanya tergerak untuk datang ke tempat yang penuh berkah ini, ke masjid yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah dan akan kita kerjakan nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam juga selalu kita pintakan pada Allah agar selalu tercurah pada manusia terbaik, akramun nas, the special one, the only one, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa kabar gembira dan beliaulah pembawa peringatan, di mana keberadaannya merupakan berkat dan rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad, dan tidaklah kami kirim engkau hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali merupakan berkat dan rahmat bagi sekalian alam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa termasuk ke dalam golongan umat yang berpegang teguh terhadap ajaran-ajarannya sampai ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah berperilaku zuhud di era modern. Apa yang disebut dengan zuhud? Ada yang memaknai zuhud dengan tarkud dunia, atau meninggalkan dunia, sama sekali tidak peduli dengan dunia, tidak ingin mengambil bagian apapun dari dunia. Pertanyaannya, apakah itu mungkin untuk dilakukan? Kenapa demikian? Karena selama hidung kita masih bernafas, jantung kita masih berdetak, darah kita masih mengalir, maka tentu saja tidak ada tempat hidup sekarang ini selain di dunia. Karena itulah terdapat definisi lain dari zuhud yang mengatakan bahwa zuhud adalah
Az-zuhdu huwa tarkul maili wa tarkul hubbi ilad dunya. Meninggalkan kecenderungan, meninggalkan kecintaan pada dunia. Kita boleh beraktivitas di dunia, kita boleh mengambil sesuatu dari dunia, tapi jangan lupa kita tidak boleh jatuh pada perilaku cinta pada dunia. Mari kita buka surah Al-Qasas ayat 77, di mana Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah menekankan pada kita semuanya, carilah olehmu, tuntutlah olehmu, burulah olehmu berbagai macam anugerah Allah di kampung akhirat. Artinya apa? Yang menjadi al-ghayatul wuthqa, ultimate goal, tujuan utama dalam menjalani kehidupan adalah meraih anugerah-anugerah Allah di akhirat kelak. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan dunia? Perlakuan untuk dunia Allah jelaskan dalam kalimat wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk dunia kita hanya disuruh wala tansa, hanya sekedar jangan lupa. Silahkan bekerja di dunia, silahkan bersungguh-sungguh di dunia, tapi ingat, jangan sampai terjebak dengan menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia digambarkan sebagai sawah, sebagai ladang yang hasilnya akan kita nikmati dalam kehidupan di akhirat kelak. Jika kehidupan dunia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sawah ladang dunia ditanam dengan bibit unggulan, ditaburi dengan pupuk unggulan, dijaga dan disiangi dengan sebaik-baiknya, maka kebahagiaanlah kelak yang akan menunggu kita di akhirat nanti. Namun jika yang kita lakukan adalah sebaliknya, kehidupan dunia kita sia-siakan, benih yang kita tanam bukan benih unggulan, pupuk yang kita tebarkan bukan pupuk unggulan, sawah ladang tersebut kita tidak jaga dan tidak kita siangi dengan sebaik mungkin, maka dipastikan kesengsaraanlah yang akan kita temui di akhirat kelak. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kehidupan dunia harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi ingat kecenderungan dan kecintaan kita hanya tertuju pada anugerah Allah yang disediakan di akhirat kelak. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Perilaku zuhud seyogyanya dapat mengantarkan kita pada takwa. Dalam Al-Quran Allah memberikan kita beberapa informasi tentang ciri ataupun karakteristik dari orang yang bertakwa. Contoh, mari kita buka misalnya surah Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Pada ayat selanjutnya Allah sambung dengan kalimat alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Salah satu ciri atau karakteristik dari orang yang bertakwa adalah yunfiquna, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Jika kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh di dunia, dari mana kita nantinya akan mendapatkan harta
yang seyogyanya akan kita manfaatkan untuk berinfak di jalan Allah. Yunfiquna fis sarra wad dharra, menafkahkan sebagian harta di jalan Allah fis sarra wad dharra. Jadi lintas batas, lintas tempat. Jangankan dalam keadaan senang, dalam keadaan susah pun Allah memerintahkan kita untuk berinfak. Lintas tempat. Urusan nominal itu urusan kedua. Ketika yang kita miliki banyak, ya silahkan berinfak dengan nominal yang lebih banyak. Sebaliknya ketika yang kita miliki sedikit, kita bisa berinfak dalam nominal yang lebih sedikit. Poinnya adalah kita semuanya diwajibkan oleh Allah berinfak, menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah dalam keadaan apapun. Kedua, ciri orang yang bertakwa seperti yang termaktub dalam ayat yang baru saja kita bacakan tadi, wal qaziminal ghaiza. Apa itu wal qaziminal ghaiza? Mampu menahan diri dari amarah. Jadi hati-hati, yang hobi marah, ketahuilah bahwa hobi tersebut bukanlah hobi seseorang yang bertakwa. Dalam sebuah kesempatan seseorang mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat yang seyogyanya wasiat tersebut dapat aku amalkan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan marah, kata Rasulullah. Dan Rasulullah mengulangnya berkali-kali, farad dada miraran. Hadirin yang berbahagia, orang yang gampang marah itu akan tertolak di mana-mana. Tidak ada orang yang suka dengan seseorang yang gampang marah. Pemimpin yang gampang marah tidak akan pernah disukai oleh rakyatnya. Direktur yang gampang marah tidak akan pernah disukai oleh karyawannya. Rektor yang gampang marah tidak akan pernah disukai oleh sivitas akademikanya. Kepala keluarga yang gampang marah maka tidak akan pernah disukai oleh anggota keluarganya. Jadi hati-hati, perilaku marah ternyata dapat mengakibatkan seseorang tidak disukai di mana-mana. Awalul ghadabi jununun. Rasulullah bersabda, awal dari kemarahan adalah kegilaan, junun. Kenapa junun? Ketika seseorang marah, otaknya tidak berfungsi, hatinya tidak berfungsi. Karena itulah dengan sangat mudah ketika dia marah, dia akan menzalimi orang lain. Dia akan menyakiti orang lain. Kalau ada meja di depannya, meja dibanting. Kalau ada kursi di sampingnya, kursi dibanting, dan lain sebagainya. Junun. Wa akhiruhu nadamun. Sementara akhir dari kemarahan tersebut adalah penyesalan. Kalau marahnya sudah reda, dia lihat banyak orang yang tersakiti, dia lihat banyak benda yang hancur karena amarahnya, baru muncul penyesalan. Nah sayangnya ketika penyesalan itu datang, semua sudah terlambat. Tidak dapat lagi mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Laisatis syaja'atu bisur'ah wa innamas syaja'atu may yamna nafsahu anil ghadab. Jagoan kata Rasulullah, pemberani kata Rasulullah bukanlah orang yang gampang marah. Bukanlah orang yang gampang emosi. Bukanlah orang yang gampang terprovokasi. Dikritik sedikit, marah. Dipertanyakan sedikit, emosi. Bukan itu, kata Rasulullah. Wa innamas syaja'atu may yamna nafsahu anil ghadab. Pemberani, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang mampu menahan dirinya dari amarah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah,
Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan agar ke depan kita lebih bisa dan lebih mampu untuk menjaga diri kita dari perilaku marah. Kenapa demikian? Karena orang yang mampu menahan dirinya dari amarah berarti dia telah memiliki salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalam